Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama Ibu Ratu Humairah, biasa dipanggil Ibu Ratu. Ibu mahasiswa KKN PLP Universitas Mula Warman yang mengajar di sekolah tahun ini. Mata pelajaran yang Ibu ampuh yaitu simulasi dan komunikasi digital dengan materi Petaminda. Baik, sebelum kita mengetahui tentang apa itu Petaminda, di sini kita akan mengetahui sejarah Petaminda terlebih dahulu. Awal mula Petaminda. Petaminda ini pertama kali ditemukan oleh Tony Bujan, penulis Inggris dan konsultan pendidikan pada tahun 1970-an. Ini adalah awal mula dari pengertian Petaminda. Petaminda ini adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran tersebut dalam berbagai sudut yang bertujuan untuk meningkatkan dan membudayakan keterampilan berpikir dalam kalangan belajar ke arah yang menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Ini adalah pengertian dari Petaminda. Fungsi dari Petaminda sendiri yaitu menurut Bujan, metode Petaminda ini berguna untuk yang pertama merangsang fungsi otak kanan dan kiri secara sinergis, dan yang kedua membebaskan diri dari seluruh jeratan atau ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang untuk mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Dan yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan suatu ide. Dan yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi buku serta menyenangkan dan mudah diingat. Itu adalah fungsi-fungsi Petaminda sendiri. Pembuatan Petaminda. Terdapat beberapa langkah untuk memvisualisasikan ide, pikiran, atau rencana ke dalam bentuk Petaminda. Yang pertama, yaitu membuat subjek. Dan yang kedua, itu kita membuat cabang-cabang utamanya. Yang ketiga, mengembangkan cabang-cabang utamanya. Nah, ini adalah gambar dari Petaminda. Ini Petaminda sendiri. Ini adalah subjek atau judul. Dan sedangkan yang ini darah ini adalah cabang utamanya. Di dalam cabang utama ini mereka bisa dicabangkan lagi. Misalkan di darat itu ada apa aja. Nah, di darat ini misalkan kita mempunyai Nah, ini adalah contoh gambar dari Petaminda sendiri. Ini adalah contohnya. Selanjutnya kita akan memasuki langkah-langkah untuk membuat Petaminda seperti yang digambar ini. Cara membuat Petaminda yaitu karena di sini sudah ada tools-toolsnya,
Baik, di sini kita akan membuat peta minda. Sebelum kita membuat peta minda, kita harus menentukan subjek atau judul yang ingin kita buat. Setelah itu, kita harus tulis di bagian tengahnya sini. Di bagian tengah peta minda. Subjek atau judulnya ini akan menjadi konter peta minda. Misalkan kita ingin membuat ide judul atau subjeknya itu, misalkan kita mau membuat seperti tadi, alat transportasi. Alat transportasi. Kita kasih besar. Itu adalah subjek atau judulnya. Di dalam subjek atau judulnya ini, kita membuat cabang utamanya. Di dalam alat transportasi ini, apa aja? Setelah kita membuat subjeknya, maka kita harus membuat cabang utamanya. Misalkan cabang utamanya itu transportasi darat. Transportasi darat. Setelah itu transportasi udara. Kita akan memperbesar supaya bisa dilihat. Kita kasih jarak. Setelah itu yang ke darat, habis itu laut. Nah, ini adalah cabang utama dari subjek atau judulnya tadi. Nah, setelah itu, setelah membuat cabang-cabang utamanya, maka selanjutnya yaitu mengembangkan cabang-cabang utamanya ini, yaitu darat, udara, sama laut. Cabang-cabang utamanya itu dapat dikembangkan lagi, misalkan transportasi darat ini itu ada apa saja. Misalkan di darat itu ada mobil, ada motor, sama ada bus. Nah, ini adalah cabang utama yang dikembangkan lagi. Nah, setelah itu udara. Setelah itu transportasi udara. Di dalam transportasi udara ini, dia itu ada apa aja? Misalkan ada pesawat, ada helikopter. Ini adalah cabang utama yang dikembangkan. Selanjutnya laut, transportasi laut. Kalau transportasi laut ini itu dia kapal
pesiar, kapal pesiar, kapal feri. Nah, ini adalah cabang utama yang dikembangkan. Nah, itu adalah termasuk contoh pengembangan cabang utama. Jadi, kesimpulannya yaitu Petaminda adalah memvisualisasikan bentuk Petaminda. Berbagai ide, pikiran, dan rencana tersebut dapat dikembangkan dan dituangkan ke dalam Petaminda sebagai alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan secara tepat dan efektif. Nah, kemudian ada tugas untuk kalian, yaitu kalian membuat Petaminda. Topik utamanya kalian bisa bebas memilih dan setiap siswa tidak boleh sama. Buat Petamindanya, dikerjakan di foto, lalu dikumpulkan di classroom. Dan Petamindanya, Ibu minta 2 contoh Petaminda. Sebelum membuat Petaminda, Ibu mengingatkan kembali. Buat dulu subjek atau judulnya, kemudian apa cabang utamanya, dan kemudian apa yang ingin kembangkan. Baru kalian mulai membuat seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kali ini. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya di buku latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.